Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya berkatilah firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Bimbinglah hamba-Mu ini agar firman yang disampaikan bisa bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman kita diambil dari kitab Wahyu 1 ayat 8. Begini firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Kitab Wahyu merupakan kitab terakhir yang ada di dalam Perjanjian Baru dan juga kitab terakhir yang ada di dalam Alkitab. Kitab ini berisi tentang penglihatan Yohanes yang berada di Patmos. Dengan segala jerih payahnya dan dengan segala usahanya, dia mendapat wahyu dari Yesus sendiri dan pada akhirnya tertulislah kitab Wahyu ini. Kitab ini juga menceritakan bahwa akhir zaman itu memang benar adanya. Ada beberapa hal yang harus direnungkan, yaitu yang pertama, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega merupakan dua kata atau dua huruf yang berada di alfabet Yunani. Alfa berarti awal dan Omega berarti akhir. Meskipun kedua kata ini saling bertolak belakang dan memiliki arti yang berbeda, namun kedua kata ini pun mewakilkan Yesus, karena Yesuslah Sang Alfa dan Omega. Yang kedua, yang ada dan yang sudah ada. Artinya Kristus telah ada dan hadir di hati setiap orang percaya kepadanya. Kita tak perlu mencari dia, sebab dia ada di dalam hati kita. Asal hati kita selalu terbuka akan firman-Nya, karena dari firman-Nya itu kita merasakan keberadaan Kristus di hati kita. Yang sudah ada, artinya sebelum kita ada, bahkan sebelum penciptaan pun Kristus sudah ada. Yang ketiga, yang akan datang. Artinya, Kristus akan datang lagi untuk kedua kali. Tidak tahu kapan waktunya. Namun, kita harus senantiasa berjaga-jaga, sebab waktunya akan tiba. Namun, yang pasti, Yesus yang akan datang adalah Yesus yang sama saat dia datang ke dunia, lahir untuk menjadi sama seperti kita, demi menebus dosa manusia dan juga dapat menebus dosa-dosa kita. Yesus yang sama, Yesuslah yang mati di salib, bangkit, dan pada akhirnya naik ke sorga. Namun, pada akhirnya dia akan datang kembali sebagai Raja yang kekal untuk menentukan siapa yang akan ikut di dalam kehidupan yang kekal, atau siapakah yang akan hidup di dalam penderitaan dan penyiksaan kekal. Yang terakhir ialah yang maha kuasa. Artinya Yesus juga sama dengan Allah, sebab ia maha kuasa dan maha besar. Ia adalah satu-satunya yang berkuasa atas kita, atas segala ciptaannya. Ingatlah bahwa Kristus itu kekal dari semula, bahkan sebelum penciptaan, sekarang, dan sampai Kristus datang lagi ke dunia. Kita harus percaya bahwa apapun yang kita alami, haruslah kita ingat bahwa Kristus ialah Tuhan di atas segalanya, dan ialah yang pada akhirnya menang atas kejahatan, menang atas maut, dan menang atas kuasa gelap. Demikian juga dengan kita yang mampu mengandalkan Tuhan di setiap doa kita, di setiap aktivitas kita, dan di setiap
kita bangun ataupun mau tidur. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, kita akan dikuatkan dan pada akhirnya menjadi menang bersama Kristus. Selamat menjalani aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kiranya firman yang Kau sampaikan menjadi rema bagi kehidupan kami. Ya Bapa, berkatilah kami, berkatilah setiap aktivitas atau pekerjaan kami. Sertailah keluarga kami, sahabat kami, ataupun orang-orang terdekat kami. Apapun yang terjadi atau apapun orang yang akan kami temui, berkatilah itu semua. Ya Bapa, berkatilah kami dari awal hingga akhir pada hari ini, agar saat pada malam hari kami bisa melambungkan puji syukur atas apa yang akan kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, kiranya ampunilah dosa-dosa kami jika kami melakukan apa yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.